usaha sukses. Riba ini dosa besar yang diremehkan. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. Allah itu mengumumkan perang kepada pelaku riba. Bahkan segala yang berkaitan dengan riba terancam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Para pemirsa Niaga TV yang berbahagia, salam sukses berkah mandiri untuk Anda dan kita semua. Alhamdulillah kita berjumpa dalam acara kesayangan kita, Ngeri Banget Bincang Riba dan Real Solusi. Bersama saya Muhammad Syafitra Akbar, selaku host pada acara kali ini. Alhamdulillah, tengah-tengah kita telah hadir narasumber Ustadz Taufik. Beliau merupakan founder RCC, Riba Crisis Center Indonesia. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, Fitra sehat-sehat ya. Senang sekali rasanya Ustadz bisa hadir dan berkenan untuk memberikan pencerahan pada kali ini. Ya, mudah-mudahan bisa manfaat buat semua ya. Terima kasih. Para pemirsa Niaga TV yang berbahagia, edisi kali ini kita akan berbicara tentang amar. Semoga perbincangan kita membawa banyak manfaat dan motivasi serta inspirasi bagi kita semua. Untuk para pemirsa yang ingin bertanya, silakan bisa menghubungi nomor telepon 0812 1998 1555 atau bisa menghubungi nomor telepon WhatsApp 0812 9345 5676. Baiklah pemirsa, tidak memperpanjang waktu, kami persilakan kepada Ustadz Taufik untuk memberikan pembahasan kali ini. Baik, Ustaz Fitra dan pemirsa Niaga TV dimanapun berada, alhamdulillah, Rasulullah, maaf. Jadi Ustaz Fitra, kita sudah sampai pada sebutlah edisi kedua ya. Jadi pekan kemarin kita sudah bicara soal pemetaan. Jadi pemetaan yang saya agak review sedikit ya, bahwa yang disebut dengan penderita riba atau yang orang sering katakan korban riba gitu ya, itu mencakup pada dua hal atau pada dua pihak ya, pada dua keadaan. Pertama, mereka yang sudah terlanjur riba, ini kita sebutin duluan gitu ya, karena memang pada hari-hari ini yang paling banyak adalah orang-orang yang menderita riba nih, orang-orang yang sudah terlanjur riba. Lalu kemudian yang kedua baru yang kita sebut sebagai orang-orang yang punya kebutuhan, gitu ya. Jadi mereka yang belum berakad riba, tetapi tentu dalam hal ini punya keinginan untuk memiliki sesuatu karena kebutuhan, misalkan kendaraan kah itu, rumah, atau bahkan permodalan. Ya kita sebut belakangan karena pada prinsipnya ya untuk meninggalkan riba, ya kita bicara sesuatu yang ya sabar gitu ya. Artinya kalau bicara larangan Allah terhadap sesuatu, ya dalam hal ini muamalah kan kita bicara larangan-larangan Allah saja. Ya untuk bisa lepas dari maksiatnya ya kita tidak perlu melakukan gitu ya. Jadi cukup dengan sabar. Nah, kepada yang sudah terlanjur riba gitu ya, kita katakan sebagai telanjur debitur nih. Tadi Safitra katakan nih tema kita pada pertemuan pekan kedua ini adalah bicara soal amar ya. Kalau amar itu kan diartikan sebagai perintah ya, Safitra ya. Jadi amar ini punya filosofi supaya kita punya pegangan dalam proses ya untuk mentaubati apa yang sudah kita lakukan dalam bentuk perjanjian dan pada akhirnya mengikat kita untuk bermaksiat sampai selesai ya. Kita akan selalu katakan memang ini maksiat, dan setiap perjanjian kalau di dalam syariat itu kan semua perjanjian batil itu batal. Itu yang harus dipahami secara baik gitu ya. Nah, makanya kita katakan amar yang kita panjangkan sebagai advokasi melepas riba. Ya, jadi orang yang sudah terlilit riba, kemudian mereka bertaubat dan ingin ya berhenti dari melakukan riba. Ya, sebelum sampai pada penjelasan lebih rinci tentang amar ini, kita juga harus menghikmati sebuah hadis yang menyampaikan bahwa kalau kita bicara la'ana Allah, la'ana Rasulullah, ya jadi laknat Allah dan Rasulnya kepada, pertama adalah akila riba. Ya, jadi yang memakan riba. Yang memakan riba ini yang kita katakan sebagai kreditur. Ya, jadi perintah meninggalkan riba itu pertama kali ditujukan kepada kreditur. Jadi orang-orang yang sudah atau lembaga yang sudah menghutangi, ini sebuah maksiat kalau mungkin belum tahu, lalu kemudian tahu, maka stop meminta atau ya bahasa Arabnya memakan itu mencakup secara keseluruhan gitu ya. Jadi berhenti meminta ribanya. Stop gitu kan. Tetapi hari ini apakah itu mungkin? Coba kalau ditanyakan kepada Safitra, mungkin nggak ada orang jualan lalu dia tidak meminta untung.
Mungkin tidak? Tidak. Ya, tidak bisa. Tidak. Dan memang hampir tidak mungkin. Itulah yang menjadi kondisi hari ini, bahwa kita bicara sistem ekonomi hutang gitu ya, yang hari ini kemudian dilembagakan gitu ya dalam praktek-praktek perbankan gitu ya. Mereka mengedarkan, menjual dagangan dalam bentuk hutang. Ya, jadi mereka menjual dengan mengambil untung dengan cara riba. Jadi kalau diperintahkan mereka udah berhenti deh ngambil untungnya ya, mungkin tidak mau ya dari awal saja gitu ya, mereka tidak lakukan itu kan. Kan prinsipnya begitu. Jadi hari ini syariat ditabrak oleh sistem ekonomi hutang tadi. Ya, kita dibenturkan pada sebuah pilihan antara keinginan kita yang ya ingin memiliki sesuatu gitu ya, atau kondisi-kondisi uzur lainnya yang mungkin merasa kegoda dari yang sakit, pendidikan dan yang lain-lain, dengan larangan Allah terhadap jangan mengambil pinjaman yang dari pinjaman tadi lalu dikenakan tambahan. Jadi kan hikmah kedua kenapa dalam hadis itu kemudian selain akilah riba tadi yang memakan, juga ditujukan kepada yang kedua adalah wamukilahu. Ya, wamukilahu itu debitur yang hari ini kita akan bahas. Jadi krediturnya tidak mau ya melepaskan ribanya, stop ya, meminta ribanya, maka tugas atau perintah berikutnya ditujukan kepada debitur. Ya, ini harus kita camkan benar-benar Allah dan Rasulnya memiliki keberpihakan kepada kita para korban gitu ya, orang-orang yang sudah telanjur tadi lepas karena faktor tidak tahu atau karena merasa uzur tadi. Yang namanya maksiat memang terjadi karena khilaf gitu ya. Jadi kalau nanti ada yang bercanda, dulu waktu perjanjian kok terima-terima aja uangnya gitu ya, karena pada saat itu khilaf, katakan saja begitu, dalam konteks maksiat memang sering terjadi khilaf. Nah, saya ingin menggarisbawahi terhadap yang debitur ini. Ya, ini perintah kepada kita yang sudah dibuat susah ya, karena kita harus membayar lebih kan. Belum lagi kemudian kalau terlambat didenda lagi, terus saja begitu, bertambah terus gitu ya. Ini perintah Allah kepada kita dan keberpihakan Allah kepada para debitur. Jadi kita sedang menjalankan ibadah ya. Jadi amr itu perintah. Perintah siapa? Perintah Allah. Untuk apa? Wazaru ma baqiya minar riba, gitu ya. Tinggalkan riba, itu perintah Allah. Jadi hari ini kemudian debitur kan harus memilih antara mentaati Allah gitu ya, perintah Allah tadi, dengan yang menjadi aturan manusia. Ya, karena kita ya kebanyakan yang sudah jadi debitur kan mereka sudah menyepakati perjanjian. Ya, yang ya kita bicara pada akhirnya juga perikatan ini juga sebuah undang-undang yang harus dipenuhi kan begitu, aturan negaranya. Ya, maka di dalam amr kita bicara luruskan niat dulu nih. Ya. Jadi insyafi dulu. Di insyafi itu artinya kita harus tahu apa yang menjadi maksiatnya. Gitu. Saya kalau tanya ke Safitra nih, yang menjadi maksiatnya debitur apa? Ya, yang tadi kita katakan wa mukilahu itu yang membayar riba. Jadi maksiat mereka apa? Riba. Iya, membayar riba. Ketika mereka membayar angsuran, itu ada komponen angsuran hutang pokok dan angsuran tambahan, bunganya, ribanya, dikatakan bunga itu. Jadi stop maksiat, bayar ribanya. Itu yang kalau kita katakan ya. Jadi bukan stop angsuran, ya. Sesuatu yang secara perbuatan kelihatan sama, tetapi filosofinya jauh sangat berbeda. Kalau kita bicara stop angsuran, ini kita nggak ada perlindungan undang-undang, maka bahkan kita bakal kena subversif tuh ya. Jadi makar terhadap apa yang menjadi undang-undang gitu ya, karena perjanjian itu adalah undang-undang oleh para pihak. Tetapi kalau kita bicara ketaatan pada Allah, kita berhenti bermaksiat, itu yang dijamin oleh negara. Gitu ya. Ingat pasalnya? Pasal 1 29 ayat 1. Oh, 29. Ya, ayat 1 dan 2. Ya, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ayat 2-nya adalah negara menjamin ya keyakinan beragama dan pelaksanaan atas keyakinan itu. Ya, jadi pemirsa negatif, kita ketika bicara amr, kita bicara kembali lagi niat kita, gitu ya. Bukan kita mencari manfaat bahwa ketika kita sudah telanjur itu lalu kita bisa bebas dari tambahan, ya enggak. Sama sekali singkirkan jauh-jauh itu. Dan kalau kita dari awal sudah salah niatnya, biasanya dalam proses perjalanannya akan terhambat, suka terganggu ya. Jadi luruskan niat kita bahwa kita bukan semata-mata karena ya terjadi misalkan kesulitan membayar ya, itu kan secara umum kemudian yang membuat orang berpikir bagaimana cara menyelamatkan aset gitu biasanya kan, atau lepas dari tekanan penagihan. Kalaupun itu terjadi, luruskan lagi niatnya. Ini perintah Allah yang harus kita taati. Makanya kembali lagi amr, perintah siapa? Perintah Allah. Maka advokasi melepas riba
itu akan dengan ya mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Jadi kembali lagi luruskan niat kita. Amr itu sebuah filosofi supaya kita semua ketika menjalani ini yang sudah terlanjur debitur itu kembali kepada niat yang betul-betul ya kembali taat sama Allah. Dan karena taat sama Allah maka tidak ada lagi rasa takut atau malu ya. Kita bersama Allah, bersama ketaatan untuk ya meninggalkan riba. Kenapa harus takut? Ya tadi kita bersama Allah gitu ya. Sehingga rasa takut dan rasa malu itu mudah-mudahan bisa mulai dikendalikan ya, mulai bisa reduksi gitu ya, dihilangkan bahkan gitu ya. Karena tekanan penagihan, kita akan bicara step berikutnya yang selalu jadi pertanyaan. Kalau sudah stop maksiatnya kan ini bicara kolektibilitas ya, lalu bicara status wan prestasi gitu ya. Lalu kalau itu terjadi gimana menghadapi tekanan-tekanan penagihan yang pasti akan datang ya. Jadi pemirsa Niaga TV kalau sudah bicara tekanan penagihan gitu ya, ya kita bicara yang paling mendasar adalah kita ketika kuat gitu ya, ketika kita merasa yakin bersama Allah dan kita kembali taat sama Allah, maka tidak ada rasa takut ataupun rasa malu dari situ. Dan tekanan penagihan itu tidak akan mempan ketika rasa takut dan rasa malu tadi bisa kita hilangkan. Nah, barulah kemudian advokasi hukum masuk ya. Jadi kalau tadi bicara advokasi ya iman lah kita katakan, ketika kita sudah kembali sadar, kemudian punya keyakinan, yang kita lakukan ini sungguh-sungguh karena kita ingin bertaubat, kita ingin berhenti bermaksiat, kita tidak mau lagi dilaknat sama Allah, kita tidak mau lagi diperhitungkan dosa setiap perak ribanya sebagai berkali-kali zina gitu ya. Itu yang terus kita hikmati, diinsyafi betul-betul apa yang menjadi dosa-dosanya, sehingga kita kemudian lebih takut sama Allah, lebih takut terhadap dosa-dosanya daripada terhadap tekanan-tekanan tadi. Dan tekanan-tekanan itu sendiri sebetulnya sudah diregulasi oleh peraturan sekarang yang punya otoritas adalah OJK gitu ya. Itu pun diregulasi. Artinya tekanan-tekanan penagihan tadi semestinya tidak akan ya berlangsung secara fatal ya, walaupun kebanyakan orang tekanan-tekanan itu yang membuat mereka kemudian berpikir pendek, bahkan ada yang sampai bunuh diri dan seterusnya. Tetapi hal ini pendekatannya memang harus pendekatan hukum. Ketika itu terjadi dan memang berlebihan, maka kita lakukan proses hukum. Kalau Anda sebagai debitur kemudian stop maksiat bayar ribanya, kemudian disebut sebagai wan prestasi, mereka para penagih itu ya, lembaga-lembaga riba itu yang menyuruh penjahat-penjahat riba itu menagih gitu ya, mereka akan dikenakan perbuatan melawan hukum dari sisi perdata ataupun pidananya. Dan seringkali deliknya masuk ke pidana ya. Hampir tidak mungkin sistem ekonomi hutang itu ya bisa berjalan kecuali memang dari tekanan penagihan itu memang keras. Iya, betul. Power mereka ada di tekanan penagihan. Ya, karena kalau kemudian lembek, dan seperti itulah yang memang pada umumnya terjadi ketika ada keluhan pinjaman tanpa riba nggak balik, ya karena mereka tidak diperangkati oleh sistem penagihan yang kuat gitu. Jadi pasti mereka melakukan perbuatan melawan hukum, dan disitulah ya kita akan masuk. Kita punya lembaga bantuan hukum ya yang akan membantu teman-teman yang sudah bertaubat tadi supaya pelanggaran hukumnya itu tidak sampai fatal, tidak menginjak-injak hak kita gitu ya sebagai yang sudah terlanjur debitur ini. Ya makanya kemudian yang paling penting Amr ingat advokasi dulu iman nih. Baru kemudian kita akan masuk ke advokasi hukum dengan lebih mudah. Gitu Sapitra. Nah, jadi Amr ini adalah advokasi melepas riba, solusi buat yang sudah terlanjur debitur. Ya, karena hari ini orang-orang yang sudah terlanjur itu seringkali hanya berpikir solusinya hanya dibayari hutangnya. Nah, ini juga menarik nih Sapitra, kita akan agak cerita sedikit dulu di awal-awal gitu ya. Kita di Riba Crisis Center itu di awal-awal itu ketika terjadi orang yang sudah punya hutang lalu kemudian ngumpulin uang tuh bareng-bareng, ayo kita lunasi gitu ya. Yang terjadi kemudian hutangnya lunas, lalu kemudian di masa yang akan datang gitu ya terbukti mereka kemudian berhutang lagi. Jadi udah kayak sia-sia juga. Kalau bicara amal memang tidak akan sia-sia, tetapi uang yang segitu-segitunya buat membantu melunasi malah ribanya juga ikut-ikutan dibayar. Jadi kita ikut-ikutan bermaksiat tuh, karena pada waktu itu memang kita masih betul-betul meraba. Hari ini kita sudah punya lembaga bantuan hukum sendiri, bahkan kita mengkaderisasi calon-calon advokat supaya mereka bisa secara penuh membantu teman-teman yang sudah bertaubat ini. Dan kuncinya memang hanya di aspek hukum itu. Ya, kita akan melakukan pembelaan secara hukum dan kita juga akan merubah norma hukumnya. Karena ini yang selalu saya katakan, hari ini riba adalah sesuatu yang tidak halal yang dibuat legal. Ya, bayangkan negeri mayoritas muslim punya undang-undang ya yang melegalkan sesuatu yang buat Allah marah.
Ini kan sebuah benturan ya, saya kira ini sangat dramatis sekali. Ya, bahwa undang-undang yang melegalkan riba itu kan mengundang azab Allah. Ya, kita di negeri mayoritas muslim tetapi masih punya undang-undang yang sedemikian ya, dibiarkan begitu saja seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ya, itu yang kita harus garis bawahi, dan kita akan melakukan upaya-upaya hukum supaya ya yang menjadi aturan tadi dihilangkan, bahwa riba sesuatu yang tidak halal dan tidak boleh legal. Ya, itu yang harus kita koreksi secara norma hukum, dan ini terus kita upayakan gitu ya. Jadi buat yang sudah telanjur debitur, solusinya bukan dibayari hutangnya percuma ya, secara mindset kita juga harus dibenahi. Dan dalam proses lepas riba tadi, proses melepas riba itu ya, orang-orang akan dibuat ya semacam shock terapi lah. Jadi orang-orang ini akan menghadapi tekanan-tekanan sehingga mereka pada akhirnya nggak mengulang lagi tuh ya masa-masa kelam ditagih gitu ya, yang orang bilang hina di siang hari, gelisah di malam hari. Ya itulah ya, supaya ini tidak terjadi lagi ya, ketika kita bantu selesai dan jangan sampai berhutang kembali, karena ya ancamannya ini bahaya latennya ya, waman ada yang melakukan lagi kan begitu ya, waman ada paula ikas habun nar. Ini jauh lebih mengerikan lagi ya, mereka adalah penghuni neraka yang sudah selesai lalu kemudian kembali lagi. Nah, itu kan masih jadi PR juga ya. Jadi yang sudah telanjur debitur, ingat kita punya amar ya, kita punya perintah advokasi melepas riba, dan mudah-mudahan nanti kita juga bisa buat simulasi berbagai bentuk praktek amar gitu ya, yang sudah telanjur secara pengikatan ataupun perjanjian yang sudah dibuat, karena memang bentuk-bentuknya bermacam-macam ya. Itu barangkali yang bisa kita sampaikan untuk prolog nih, tapi terang gini Ustaz, ya. kalau dalam keadaan kepepet itu gimana Ustaz? Ya, jadi kebanyakan ya tadi orang yang telanjur debitur itu karena faktor biasanya karena merasa uzur. Ya, jadi kalau memang belum telanjur, ingat kuncinya sabar. Kalau nggak kuat sabar, kuatin ta'awun. Berkumpullah bersama kerabat, bersama tetangga, bersama teman. Jangan cuma datang kepada mereka ketika butuh aja. Ya, jadi datanglah kepada mereka, bersilaturahim, bersila ukhuwah gitu ya, untuk membangun ta'awun itu. Karena seringkali kemudian kita suka merasa tadi kepepet. Jadi kepepet ini buat yang belum telanjur, atau kepepet yang merasa kepepetnya karena tekanan penagihan. Ya, jadi ya orang-orang ini kan memang disetting ya, debt collector ini kan memang mereka dipekerjakan untuk menakut-nakuti, membuat malu gitu ya. Jadi mungkin didatang lalu gedor-gedor gerbang, teriak-teriak di luar gitu kan, lalu mengancam gitu ya. Biasanya ancaman yang paling awal kan, ini bunganya akan ditambahin terus gitu kan ya. Memang sistem ekonomi hutang kan memang ngambil untung dari situ, jadi sudah dikenakan bunga tambah lagi dendanya. Jadi biarkan saja, denda itu kan pada akhirnya kita bisa hapus pada saat kita melakukan pelunasan. Jadi kalau mereka diancam, oh sudah nanti bunganya ditambah terus, ya sudah silahkan aja tambahkan, bunga awalnya saja mau kita hapus, ini lagi ya mereka mau tambahkan dengan denda gitu ya. Jadi itu semua kan bisa kita hilangkan nanti ya. Setelah itu biasanya ancamannya adalah ya dibuat malu, kadang-kala kemudian ke RT RW. Ya, perlu diketahui pemirsa Niaga TV, sudah ada peraturan OJK yang semakin dikuatkan lagi ya di awal tahun 2024 berkenaan dengan bahwa setiap debt collector itu ya, itu tidak boleh menagih kecuali hanya kepada yang punya hutang. Jadi mereka tidak boleh menagih kepada orang tua, mertua, pasangan gitu ya, apalagi ke tetangga, apalagi ke RT, itu tidak boleh gitu ya. Memang ada sanksi administratif yang seringkali kemudian diabaikan, tetapi itu bisa kita jadikan sebagai ya argumentasi bahwa mereka yang melakukan penagihan ini, mereka tidak boleh melakukan ya perbuatan yang membuat kita malu ya. Memang kuncinya kan sebetulnya di situ kan. Makanya sekarang kalau kita bilang kenapa pinjol ini seperti ya sebuah fenomena yang ya katakanlah menarik perhatian kita semua, sampai ada yang bunuh diri dan yang lain-lain, karena mereka menerapkan bentuk tekanan yang hampir-hampir sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh lembaga pinjaman yang lain yang sudah ada gitu ya. Sama-sama tanpa jaminan, tetapi misalkan dengan kartu kredit dan dengan KTA ya, kredit tanpa agunan itu, mereka tidak sampai menghubungi nomor kontak darurat satu memori telepon kita gitu ya. Karena di awal itu mereka langsung mengakses kontak-kontak yang kita miliki. Jadi kalaupun sebelumnya nih yang saya bilang tadi kartu kredit, KTA, paling mereka menghubungi
yang kita cantumkan nomornya. Iya. Tapi kalau yang pinjol ini, mereka menghubungi semua kontak yang kita punya, yang kita simpan. Ya, jadi upaya mempermalukan itu udah betul-betul memang ya dilakukan secara sungguh-sungguh. Dan disitulah titik lemahnya orang-orang gitu ya, ketika ditagih dengan model sedemikian rupa, mereka panik, mereka tidak mau kerabat tahu, mereka tidak mau teman-temannya tahu, teman kantornya tahu gitu ya. Di saat itulah kemudian mereka merasa kepepet, lalu kemudian berhutang lagi, mencari pinjaman lagi. Nah, sehingga kemudian fenomenanya orang-orang yang sudah terlanjur berhutang di pinjol kadang punya hutang pinjol di tempat-tempat yang lain. Jadi kadang bisa sampai belasan bahkan puluhan pinjol yang mereka miliki gitu ya, karena kemudahan pinjamannya. Kemudian yang kedua karena panik tadi, lalu kemudian mereka mengajukan ya pinjaman itu kepada yang lain yang digunakan hanya untuk membayar hutang plus ribanya saja. Jadi nggak akan pernah selesai dan akan terus tenggelam di dalam hutang-hutang itu. Ya, gitu, Fitra. Baik Ustaz, terima kasih. Pertanyaannya bagaimana caranya kita bisa menguatkan iman kita, bisa menghindari ya tawaran-tawaran dari orang yang memberikan tawaran kita tentang bunga ini, Ustaz. Ya. Jadi ya Safitra, ya pemirsa Nega TV, jadi ini kan sebuah fenomena lah ya. Hari ini kita bicara sebuah maksiat yang demikian ya, seperti nama acara kita ngeri banget gitu ya. Diancamkan di semua tahapan hidup kita, mulai dari kita hidup, nanti dikebumikan, lalu kemudian di padang mahsyar, sampai kemudian pada saat yaumil hisab gitu ya. Ya dikatakan ashabun nar gitu ya. Jadi betul-betul diancamkan sedemikian rupa sampai kemudian yang menjadi korban pun kan, debitur ini kan kita katakan sebagai korban gitu ya. Bahkan mereka dihukumi sama dalam dosa. Bahkan yang mencatat, yang menyaksikan juga dihukum juga. Ya, jadi betul-betul ya ini harusnya kita bisa menangkap isyarat bahwa Allah tuh betul-betul ingin menutup seluruh pintu-pintu riba ini supaya tidak terjadi. Jadi ketika ada yang menawarkan, ya debit yang ditawarkan ya jangan mau, kan begitu. Tapi hari ini yang ditawarkan kemudian juga ada yang karena gaya hidup gitu ya. Jadi ada hukum fisika yang selalu dijadikan candaan nih. Jadi apa namanya, tekanan itu juga sesuai dengan gaya gitu ya. Semakin banyak gaya ya tekanan semakin besar gitu ya. Jadi yang menjadikan hutang sebagai gaya hidup ya. Jadi kartu kredit punya di mana-mana, pinjol di mana-mana, untuk beli bahkan sampai makan saja harus berhutang gitu ya. Dan memang dikondisikan begitu. Mereka dipermudah. Hari ini bahkan ada kegiatan-kegiatan bisnis yang dia nggak nerima kartu tunai, yang diterima hanya kartu kredit, kartu hutang. Jadi kalau nggak pakai kartu hutang nggak bisa bayar. Kan memang dibuat gila gitu ya. Bagaimana mungkin ada sebuah bisnis yang berharap dibayar dengan cara hutang? Betul. Kalau bukan karena ekonomi gila nih kan, yang dikatakan juga memang ya para pelaku riba ini kan berdiri seperti orang gila gitu ya. Dan kegilaan itu sebagian ulama mengatakan juga bisa kita lihat di saat hidup di dunia. Jadi orang malah memilih untuk dibayar secara hutang gitu ya. Kalau bisnis benar kan kita takut gitu ya. Bahkan ada yang candaan juga katakan ya, kalau Hiroshima hancur karena bom, tetapi warung saya hancur karena bon gitu ya. Ya memang begitu ya. Tapi bisnis-bisnis besar itu ternyata lebih memilih dibayar secara hutang. Karena memang difasilitasi, mereka dibonceng lah ya lembaga-lembaga riba tadi yang mengambil keuntungan dengan cara hutang. Kalau nggak produksi hutang, mereka nggak ada untung gitu ya. Jadi kalau bicara tadi kepepet, ingat baik-baik. Kalau Anda belum terlanjur, ya ingat terus dosa dan ancamannya. Sungguh tidak sepadan apa yang kita mau itu. Bahkan saya selalu mencontohkan gini, Sapitra. Bahkan ketika kita sekarat gitu ya, sakit, betul-betul sakit. Lalu kita berpikir untuk pinjam riba gitu ya. Yakinlah bahwa dengan segelas air putih yang kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan kita berwasilah ya dengan air putih tadi, kita tidak mau melakukan riba. Saya masih ya punya keyakinan itu jauh lebih menyembuhkan daripada mengambil pilihan harus berhutang ya, yang kemudian ke rumah sakit pun belum tentu sembuh kok. Jadi ikhtiar itu kan ketika sakit tidak harus dalam bentuk ya yang memang berbayar tadi kan. Jadi udah ikhtiarkan dengan yang kita jangan sampai membuat yang sudah menjadi ujian ini karena penyakit tadi kan, membuat kita bertambah lagi dengan azab karena kita melakukan yang Allah benci. Ya laknat Allah itu tidak main-main. Ya, jauh dari rahmat Allah, bagaimana kita berharap kesembuhan. Jadi kepada yang belum terlanjur, kalau merasa kepepet, ingat terus
dan bergabunglah kepada orang-orang yang terus mengingatkan. Nah, kepada yang sudah telanjur, ingat bahwa riba itu terjadi bukan karena kurang duit, tapi karena kurang tauhid. Ya, ingat betul bahwa ketika kita melakukan riba, teknisnya memang kita akan terima uang, tetapi apa kemudian itu jadi selesai? Kan tidak. Ya, maka kemudian jangan selesaikan hutang dengan cara berhutang lagi, nggak akan selesai, hanya akan menunda masalahnya. Dan kita selalu tekankan nih, ya, bahwa cara kita berhutang untuk membayar hutang itu membuat ribanya pasti semakin besar. Kalaupun pinjaman itu tanpa riba, membuat hubungan kita terhadap orang-orang yang meminjami ini menjadi renggang. Karena mereka pasti kita kalahkan. Kita akan membayar belakangan. Mereka tidak ada tekanan penagihan. Kita kadang suka lupa. Kita mendahulukan orang-orang yang menagih lebih keras, gitu kan? Jadi akhirnya putuslah hubungan, sehingga muncul ungkapan ya bahwa hutang itu sebagai pemutus silaturahim, ya, pisau pemutus silaturahim yang paling tajam, gitu. Padahal kalau kita bicara menghutang itu faedahnya sangat banyak, gitu ya. Maka bersama dengan orang yang punya kebutuhan tadi, kita juga selalu menghimbau kepada orang yang punya uang, berikanlah pinjaman itu, ya, karena ya tadi setiap 2 kali pinjamannya diberikan pahala 1 kali sedekah. Yang tidak terbayar di dunia akan diperhitungkan sebagai pahala di akhirat dan pengurang dosa. Mana ada sekarang bentuk ibadah yang bisa memastikan seperti itu, kan? Jadi jangan pernah berpikir kepepet untuk urusan yang sampai Allah perangi ini. Jangan pernah. Nggak ada yang kepepet kalau udah urusannya sama kemarahan Allah itu, ya. Jadi kalau sudah begitu, saya kira nggak ada kepikiran untuk meminjam dengan pinjaman riba tadi, ya. Allah a'lam. Oh iya, Safitra, kita punya pertanyaan pekan lalu ya, yang mungkin juga bisa kita bahas, karena memang terkait juga dengan persoalan ini. Ya, ada ini lagi, kita kalau tidak mungkin kita bahas soal itu ya, pertanyaan pekan kemarin, dan mungkin bisa disampaikan ya bahwa kalau memang secara interaksi tidak bisa langsung, nanti juga bisa disampaikan pertanyaan melalui nomor telepon yang tadi melalui kru di Niaga TV. Nanti kita jawab pada sesi pertanyaan berikutnya, ya Pak, sesi ini berikutnya ya. Baiklah para pemirsa Niaga TV yang ingin bertanya bisa menghubungi nomor telepon 0812 1998 1555 atau nomor telepon WA 0812 9345 5676. Ya. Tekan Ustaz. Baik, kita jawab pertanyaan yang pekan kemarin ya. Jadi mudah-mudahan orangnya bisa mengikuti, menyaksikan ya, karena kalau kita menjawab satu persatu kan memang terlalu banyak itu memang urusannya ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita punya pola yang kita bisa berikan kepada orang-orang yang memiliki jenis keterlanjuran gitu ya, dalam perjanjian yang kalau kita petakan itu sebetulnya mungkin kurang lebih ada 5 bentuk lah. Kita biasa katakan kuadran prioritas penyelesaian hutang. Jadi hutang yang kita ya katakanlah menjerat ini umumnya hanya dikualifikasikan dalam 2 bentuk saja. Bentuk yang pertama, hutang ini terjadi perorangan atau lembaga, ya. Yang kedua, hutang ini terjadi dengan jaminan atau tanpa jaminan. Nah, yang lembaga mereka punya SOP, jadi tekanannya bisa kita antisipasi. Memang kalau yang perorangan ini yang warning. Tetapi ingat, kita sudah punya keberpihakan negara. Negara sudah hadir kok. Buat yang perorangan, mereka tidak punya izin. Mereka menjalankan praktek bank gelap, ya, seperti rentenir, pinjol ilegal. Kalau yang telanjur di sana, ingat, ya, kita bisa meminta ya pihak kepolisian untuk menindak, ya, karena mereka menjalankan praktek bank gelap. Makanya kalau bicara soal praktek, bisa diproses secara hukum. Ya, secara hukum, karena ya dari pemerintah sendiri yang menyampaikan, ya, bahkan tegas-tegas mengatakan jangan dibayar gitu ya, karena mereka tidak punya perizinan, mereka tidak punya legal standing untuk menjalankan praktek itu ya. Mereka disebut dengan tadi praktek bank gelap. Ada undang-undang pelepasan uang yang mereka langgar, ya, kira-kira gitu. Jadi kepada yang perorangan ini kita skip dulu deh. Kalau bicara mau memerangi, ayo sama-sama kita siap ya, buatkan program misalkan bebas rentenir misalkan ya, itu pendekatannya tidak harus dengan uang banyak kok. Kita bisa pergilirkan. Kalau mereka mau kita bayarkan hanya sisa pokoknya saja. Kalau tidak mau kita pending dulu saja. Kita dahulukan kepada rentenir yang mau gitu ya. Termasuk di sana adalah koperasi yang tidak menjalankan walaupun mereka lembaga gitu ya. Tetapi kalau mereka prakteknya tidak sesuai dengan koperasi, mereka bisa kita kategorikan sebagai perorangan. Ya, karena ada aturan koperasi yang tidak mereka penuhi. Jadi kepada pinjol ilegal, kepada rentenir, dan kepada koperasi yang hanya menjadikan koperasi sebagai
alat saja, padahal prakteknya bukan koperasi. Itu termasuk yang perorangan, yang masuk kategori perorangan. Nah, yang lembaga ya tentu dalam hal ini ada perbankan gitu ya, seringkali adalah pada perbankan. Mereka punya SOP dan pendekatannya juga kita bisa antisipasi. Lalu yang dengan jaminan biasanya memang dari sisi tekanan jauh lebih kurang. Yang agak keras itu yang tanpa jaminan. Karena ya ini sebetulnya jadi sebuah jawaban kenapa tekanan itu begitu besar yang tanpa jaminan. Ya karena mereka sadar mereka nggak pegang apa-apa kan gitu, maka negosiasinya akan lebih mudah. Kita hanya tinggal katakan mau nggak sejumlah yang memang sesuai dengan nilai pokoknya saja. Kalau nggak mau ya kita dahulukan saja yang lain gitu ya, dan mereka pasti mau ya. Sekali lagi buat mereka lebih baik uangnya kembali, kalau nggak bisa kembali utuh sesuai dengan yang menjadi target bisnisnya, setidak-tidaknya kembali pokok hutangnya saja. Toh mereka pun di awal-awal sudah pasti mengambil untung lebih besar di awal. Nah, itu ada 4 tersendiri ya, kadang ada yang perorangan dengan jaminan, lembaga tanpa jaminan dan seterusnya. Nah, yang kelima itu yang menjadi pertanyaan pekan lalu ya. Ini jenis jenisnya kelembagaan, tetapi jaminannya disebut jaminannya dengan SK. Jadi ini biasanya ASN ya atau PNS. Mereka terikat, SK-nya dijaminkan. Sebetulnya yang dikategorikan sebagai jaminan itu kan sesuatu yang punya nilai. Maka kalau yang jaminannya SK sebetulnya itu bukan jaminan, itu hanya sebagai sebutlah moral saja. Yang menjadi masalah yang jaminan SK ini biasanya perlakuannya auto debit. Ya, kebayang nggak kalau di jenis hutang yang lain kita bisa memilih untuk meneruskan ribanya atau stop maksiat ribanya. Tapi kalau yang jenis tadi jaminan SK, ini dompetnya ada di mereka, baru dikembalikan ke kita kalau sudah dipotong. Ya, jadi maksiatnya otomatis nih. Ya, jadi auto debit ini kan memang maksiatnya jalan terus sampai habis. Nah, ini pertanyaannya kemarin, kalau udah terlanjur gimana? Ya, saya katakan gini, memang nilai hutangnya kemarin tinggal sedikit, kalau nggak salah sekitar dari 200 juta, itu sisanya tinggal 35 juta. Jadi kalau itu diuraikan dalam bentuk print out, ya, outstanding, itu boleh jadi, ya kita katakan ada yang disebut dengan akuntansi akhirat. Ya, akuntansi akhirat itu kan bicara soal berapa nilai hutang kita yang kita terima, lalu berapa uang yang sudah masuk. Boleh jadi itu sudah selesai urusan kita. Ya, akuntansi akhirat sudah selesai. Karena kalau sudah tinggal dikit begitu, ya sisa hutangnya, mereka sudah mengambil uang yang sudah masuk itu sudah pasti melebihi dari 200 juta dari nilai pokok pinjaman. Sehingga 35 juta ini tinggal kita kejar akuntansi dunianya saja. Cuman mudah-mudahan ini didasari oleh kekhawatiran supaya kita bisa berhenti riba, ya berhenti membayar riba atau berhenti menjadi penderita riba saat ini juga. Karena kan kita nggak tahu umur sampai kapan. Ini pertanyaannya terus gimana? Yang pertama adalah yang harus dilakukan ketika perlakuannya auto debit. Secara hukum auto debit itu terjadi karena kita memberikan kuasa. Ya, maka stop tuh, cabut kuasanya. Kalau sudah cabut kuasanya, maka harusnya tidak dilakukan lagi auto debitnya. Karena kita penting untuk ya memberhentikan auto debit ini supaya negosiasinya bisa kita lakukan. Karena lembaga riba itu akan merasa baik-baik aja ketika ya yang menjadi cicilannya masuk terus. Ya itu kan yang menjadi kuncian di auto debit gitu ya. Maka lakukan tadi, cabut ya kuasa pemotongan. Cuma yang menjadi masalah lanjutan, siap tidak nih gitu ya. Dulu di awal-awal saya ingat sekali sampai hari ini sangat berkesan, ada PNS ya, dulu masih PNS, sekarang sudah ASN ya sebutannya. Jadi ada ASN yang dia sudah memang sudah menjadi pegawai sampai akhirnya memilih untuk berhenti. Coba orang yang mau masuk menjadi ANS itu diangkat sebagai pegawai tetap itu kan banyak sekali, bahkan ada yang sampai mereka harus ya memberikan suap gitu ya. Ini yang sudah jadi, yang sudah mapan, karena tadi auto debatnya jalan terus, akhirnya berpikir untuk berhenti karena dia lebih takut sama Allah. Ya ini saya kira sesuatu yang patut kita terus ceritakan, bahwa ada kok nih orang-orang yang tidak berhitung lagi kalau udah urusan ya perintah Allah, dia nggak berpikir lagi apakah ini merugikan dia atau menguntungkan. Ya kalau dia merasakan itu dosa dan auto debitnya pada waktu itu kita belum punya rumusan ini gitu ya, akhirnya dia keluar saja, sehingga dengan sendirinya hutangnya pun ya tidak ada perlakuan pemotongan kan gitu. Tapi hari ini sudah ada itu tadi, cabut dulu, tetapi yang akan kita ada berikutnya adalah institusi kita sendiri, teman-teman yang berhutang di sana, mereka punya perjanjian
B2B kan ya, jadi perjanjian antar lembaga yang pada akhirnya ketika ini sampai kita lakukan, biasanya kita yang akan diintimidasi oleh teman-teman kita sendiri, karena kemudian bank akan blacklist tuh lembaganya, udah nggak bisa dipinjami lagi karyawan-karyawan yang lain. Nah itu siap tidak moralnya ya, tinggal memang kita bicara dakwahnya. Kalau memang ya itu tidak kita siap ya mau bagaimana lagi, tidak ada cara lain, karena auto debit itu memang perlakuannya harus kita stop dulu puasanya, baru nanti secara hukum kita bisa bantu. Ya itu itu pertanyaan ibu kemarin, mudah-mudahan bisa menjawab ya, karena memang ini sekali lagi kadang jawaban itu tidak terasa menjawab, karena mereka sebetulnya yang bertanya tidak merasa punya keberanian untuk menjalankan ya jawaban tadi. Yang mudah nanti kalau yang bertanya kan lalu masih punya pertanyaan lagi ya, kalau perlu kita buat simulasinya deh, gitu kan, gitu Safitra. Baik Ustaz, sekali lagi para pemirsa yang ingin berkonsultasi terkait tentang riba bisa menghubungi nomor telepon 0812 1998 1555 atau nomor telepon WhatsApp 0812 9345 5676. Ya. Nyambung lagi, Mitra? Nyambung. Sambil ya. Jadi pemirsa Niaga TV gitu ya, dimanapun berada, kita kembali lagi kepada ya kita bicara solusi kan. Ketika sudah terlanjur begini, solusinya apa? Jadi solusinya bukan dibayar, karena kalau solusinya lalu kemudian itu yang diambil, coba kita berhitung berapa banyak uang yang harus disiapkan. Ya, padahal ada dua hal secara hukum yang menjadi hak kita semua yang sudah terlanjur debitur ini. Pertama adalah hak tidak bayar riba, itu confirm. Ya, sesuatu yang sudah kita buat dalam bentuk perjanjian itu sebuah khilaf yang bisa kita perjuangkan supaya ribanya dihapuskan. Kalau kemudian penyelesaiannya harus kemudian hanya dengan uang, lalu dibayar saja, maka upaya lanjutan untuk mengubah undang-undang yang masih melegalkan ya melegalkan riba ini, maka sampai kapanpun tidak bisa kita ya teruskan untuk kita ya ubah norma hukumnya. Maka buat yang sudah terlanjur ini, ingat, kita punya hak tidak bayar riba, ayo perjuangkan sama-sama. Kami dari sisi lembaga bantuan hukum, kita memberikan fasilitas itu gratis ya. Ini memang dengan skema-skema yang pemberdayaan yang memang sampai hari ini pun seringkali ya banyak ya orang-orang yang kita menyebutnya egonya lebih besar gitu ya dari yang menjadi masalahnya gitu ya. Kadangkala kemudian sudah diatur, diregulasi, kemudian kita bantu pun masih merasa tidak dibantu, masih merasa dirugikan dan yang lain-lain ya. Kita bisa memberikan layanan hukum gratis karena ada, sekarang kita sebutnya ada subjek itu adalah subsidi biaya perkara. Jadi yang menjadi mahal hari ini kan ya upaya hukum itu berbayar, jadi mahal sekali, sehingga kemudian pembelaannya menjadi tanggung, kadang-kala malah tidak dilakukan, karena kan daripada untuk bayar biaya hukum lebih baik bayar hutang ya kan gitu. Nah hari ini kita siapkan supaya itu bisa gratis. Bagaimana caranya? Yang penting nabung gitu ya. Makanya kita menandai kepada orang-orang yang katanya sudah bertaubat, yang pertama dia tidak takut atau malu, nah, yang kedua dia harus disiplin membayar hutang ya, harus berdisiplin untuk menyisihkan. Nah ini kuncinya, makanya kita kerjasama dengan funding dengan lembaga keuangan syariah supaya nabungnya ada di sana, sehingga dari situ ketika kita membuat mereka ya fundingnya berjalan bekerja, lalu lendingnya pun bisa kita terima, kira-kira gitulah. Jadi ya ingat bahwa kalau semangat bebas riba itu semangat membayar hutang. Makanya kemudian sekarang kriteria berikutnya yang sungguh-sungguh bertobat, mereka kita ikat dengan harus komitmen menabung, sehingga kita bisa mengelola fundingnya supaya ya bisa mensupport biaya hukum secara gratis. Ada telepon masuk. Oh baik. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa di mana? Alhamdulillah dari Bogor. Mau bertanya Ustaz, yang dimaksud kasih secara gratis itu apa Ustaz ya? Agak kurang jelas. Gimana? Suaranya agak kurang jelas. Bapak sekali lagi Pak pertanyaannya.
Saya mau tanya, yang dimaksud advokatis itu apa saja? Maksud? Yang dimaksud apa, Pak? Advokasi itu apa saja? Advokasi, yang dimaksud Advokasi. dengan advokasi Advokasi. Gratis. oh ya baik. Iya. Apa namanya, ya katakanlah politik anggarannya gitu ya, Iya, iya. advokasi gratis gitu ya. Betul. Baik, jadi siapa tadi sudah Pak, itu saja atau Sudah cukup? Baik, jadi Bapak yang bertanya tadi gitu ya, kita hari ini masih dihadapkan tadi pada biaya hukum yang tinggi gitu Iya, ya, sehingga kalau kemudian membutuhkan bantuan hukum, kita harus berhitung antara bayar hutang plus biaya hukum yang harus dikeluarkan kan gitu. Makanya sejak sekitar 2018 lah, kita membuat kerjasama funding, kita buat namanya SIMPUH, simpanan pelunasan hutang Iya, ya. Ini sebuah akad court yang pada prinsipnya court itu memindahkan kepemilikan sampai pemiliknya meminta kembali ya. Kita maka selalu sampaikan juga ada kesepakatan bersama bahwa layanan hukumnya gratis, tetapi kalau kemudian di tengah jalan prosesnya berhenti Iya. oleh pihak yang memberi kuasa gitu ya, entah dengan alasan apapun gitu ya, ya mereka harus ganti dong biaya-biaya yang sudah kita keluarkan. Baru kemudian simpanan pelunasan hutangnya bisa dibatalkan gitu ya, karena ini kan program yang terintegrasi, yang menyeluruh, yang tidak hanya person to person saja. Ini target funding yang harus kita capai supaya layanan hukum ini bisa terus jalan. Dan layanan hukum itu tidak hanya kepada orang yang punya masalah hukum. Dalam hal ini kita juga memajukan persoalannya supaya muncul sampai kepada ya sebutlah misalkan di Mahkamah Konstitusi. Ini kan tidak ada masalah langsung ya, tetapi dari fenomena yang terjadi kemudian kita meminta satu dua pihak yang mereka menjadi dasar alasan untuk kita ya mengajukan ya kalau di Mahkamah Konstitusi kita bicara ya menguji undang-undang yang ada belakangan dengan undang-undang 45 tuh. Iya. Ya, kalau tidak kompatibel itu ya bisa kita ubah. Tinggal bicara nanti tahapan dan strateginya. Jadi ini upaya hukum yang secara keseluruhan, sehingga dalam advokasi melepas riba orang tidak lagi terbebani dalam hal biaya. Jangan sampai orang menunda taubat karena masalah uang. Gitu ya. Itu yang selalu kita tegaskan. Makanya lembaga bantuan hukum kami sejak 2000 kita berdiri 2016-an gitu ya. Itu betul-betul berkomitmen, kita tidak cari untung di sini. Kita tidak cari uang untuk jasa hukum tadi, tidak. Bahkan kita mengkader sendiri calon-calon advokat ke depannya supaya kita betul-betul ya mendoktrin mereka supaya jangan ambil jasa hukum dari atau cari uang dengan jalan ini, tidak. Biarlah nanti kader-kader advokat kita biar mereka punya kegiatan usaha yang lebih menjanjikan gitu ya, sementara advokatnya sebagai bentuk kontribusi kepada agama dan kepada negara gitu ya, karena kita memang membutuhkan banyak SDM advokat supaya bisa mewakili dalam sidang-sidang yang akan kita lakukan gitu ya. Jadi begitulah strateginya Pak. Jadi kalau bicara udah kita punya masalah, ya sudah, yang menjadi masalah tadi kita terangkan ya situasinya. Jadi kalau yang bersangkutan mau maju sendiri silakan, kita akan berikan cara-caranya, step-stepnya. Maka nanti kalau ada pertanyaan juga kita akan jawab langsung di sini. Tetapi kalau kemudian ya ini kan seringkali terjadi, orang yang sudah tahu belum tentu berani, udah tahu nih caranya belum tentu berani datang, yang berani datang pun belum tentu berhasil. Itu kan yang terjadi. Betul. Katakan ada yang berhasil, ini kita sekali lagi kita menghadapi sebuah sistem ya, yang berhasil itu kecil sekali, mungkin 1/1000 atau bahkan 1/1 juta. Dan kalaupun berhasil ya untuk dirinya saja. Tetapi keberhasilan yang kita capai melalui lembaga itu membuat semua orang akan terbantu, karena kita hanya membutuhkan ketika ternyata kita menghadapi lembaga yang sama, kita udah tinggal bepon aja nih, udah caranya seperti yang kemarin, kira-kira gitulah. Yang itu nggak bisa diterapkan kalau kita lakukan secara individu. Itulah menangnya penanganan secara lembaga. Kita membantu orang yang punya masalah belakangan, kita menjadi pembuka pintunya. Kalau sudah pernah selesai, itu biasanya kita udah tinggal bepon aja, kita udah kontak person dan mereka sudah tahu. Betul-betul melihat kami gitu ya, lembaga bantuan hukum ini sebagai lembaga yang punya konsistensi gitu ya, yang punya wibawa dan tidak main-main mereka. Ya, mereka akan memandang kita betul-betul ya sebuah tadi kegiatan bantuan hukum yang serius dan tuntas, yang memang bukan
untuk mengemplang hutang, karena kita selalu katakan yang kita bantu ini yang sudah punya rekening tabungan, yang mereka sudah menabung di sana dan uangnya siap. Bahkan kita punya program pelunasan hutang bergilir, kalau uangnya kurang kan persetujuan itu kan kadang datangnya tidak bisa kita tebak. Kadang-kala uangnya baru separoh tapi udah disetujui. Nah, sisanya bagaimana tuh? Itu ada mekanisme, bahkan kita meminjamkan sampai seperti itu. Gitulah. Jadi sudah biaya hukum gratis, pada saat pelunasan hutang pun dipinjami, ya, asal amanah. Karena memang ini persoalan kita berikutnya. Hari ini kita punya pinjaman hutang bergilir yang nggak jalan. Orang-orang yang sudah kita pinjami itu nggak bayar hutangnya. Ya, itu sungguh, ya, saya tidak habis pikir, sudah dibantu lalu kemudian mencelakai, kan begitu. Ini kan ketika sudah tidak beredar, tidak kembali uang itu kan, bagaimana kita bisa membantu yang lain? Dan itu nggak sedikit. Ya, ada beberapa belas orang yang rata-rata pinjaman itu 50-an juta minimal, sampai ada yang 100, terakhir itu sampai ada yang 150 juta. Sama sekali nggak dicicil, gitu ya. Dan buat kami ini sebuah ya, kita katakan tidak akan ada ruginya, karena kita yakin terhadap janji Allah itu akan kembali kepada kami juga nanti dalam bentuk pahala yang hari ini bahkan ya sangat sulit untuk kita dapatkan, ya, dengan hutang-hutang yang tidak terbayar tadi. Kita pasrahkan, ya, penyelesaiannya nanti kalau tidak di dunia pasti di akhirat dengan bentuk yang sangat menguntungkan, saya katakan begitu. Itu jawabannya, gitu. Ya. Terima kasih, Ustaz. Baik. Jazakumullah khair atas sajian materi dan pencerahan kali ini. Sebagai penutup, kiranya Ustaz bisa memberikan kesimpulan. Baik. Atau memberikan kesimpulan atau memberikan Resume ya. iya Resume ya. Baik ya, Sapitra dan pemirsa Niaga TV. Jadi kita bicara solusi, sesuatu yang ketika persoalannya riba memang hampir-hampir orang ketika ditanya apa solusinya bingung, ya. Ceramah-ceramah soal dosa dan ancaman riba begitu banyak hari ini, tapi ketika ditanya apa solusinya, ya memang ini kita juga sesuatu yang harus kita koreksi. Ya, solusi itu ya berhenti, tidak melakukan, kan begitu. Tetapi hari ini memang terasa tidak cukup, ya, sehingga guru-guru kita ketika menyampaikan, ya bahkan diantaranya terasa agak-agak khawatir ketika disampaikan nanti ditodong solusinya, kan gitu. Ini saya kira sesuatu yang sudah agak konyol lah, gitu ya. Mereka menyampaikan sebuah syariat yang tentu dalam hal ini kita sudah tahu, ya solusinya stop, solusinya tinggalkan, solusinya tidak melakukan. Nah, kita agak kemudian berpikir keras karena fenomena ini kan terjadi bertahun-tahun, gitu ya. Dan hari ini kita sudah punya mappingnya, ya, solusi itu sudah terang benderang, gitu ya. Ini tinggal bicara mau atau enggak saja, ya. Jadi yang saya katakan, kalau yang sudah terlanjur, kita punya hak tidak bayar riba kok, sehingga bebas riba itu tidak butuh uang, ya. Ingat, bebas riba tidak butuh uang, karena kalau pendekatannya dengan uang, maka sampai kapanpun nggak akan pernah cukup. Ingat, kita punya hak tidak bayar riba, kita sudah punya lembaga bantuan hukum. Hari ini yang kita lakukan pembelaan, bukan perlawanan kok, pembelaan. Karena negara, founding father kita sudah memberikan, ya, bingkainya. Hari ini kita sudah tinggal melanjutkan saja, memperjuangkannya. Ya, jangan sampai perjuangan ini kemudian tidak dilakukan sehingga sampai kapanpun anak keturunan nanti, ya, anak keturunan kita nanti itu terus-menerus mengulangi masalah orang-orang tuanya. Kita berharap hari ini kita punya, ya, sebuah pengalaman pahit karena sudah terlanjur berhutang, terlanjur dipermalukan, terlanjur gelisah dan seterusnya. Mudah-mudahan, ya, itu tidak sampai kepada anak keturunan kita, karena sudah akan ada lembaga-lembaga yang akan tumbuh yang ketika sudah terlanjur, ya sudah tinggal datang saja ke lembaga itu. Kita berharap kita bisa menjelma seperti itu, ya. Jadi kuncinya tetap kita harus berlandaskan kepada apa yang menjadi perintah Allah, maka namanya amr. Ingat terus, amr adalah perintah. Apa perintahnya? Meninggalkan riba, ya. Aturan-aturan manusia yang sudah terlanjur kita buat itu sangat sepele sekali, ya, kalau dibandingkan dengan yang menjadi perintah Allah ini. Maka di dalam amar itu juga kita harus menghikmati betul apa yang menjadi dosa dan maksiatnya, ya. Kalau sudah menghikmati, maka kita akan punya kekuatan untuk, ya, tidak lagi merasa malu atau takut. Kalau dua hal itu sudah dicapai, tidak takut, tidak malu, disiplin membayar hutang, menyisihkan. Karena ingat, 3 tahun pertama lembaga bantuan hukum kami itu, ya, memfasilitasi orang-orang yang hanya tobat riba saja, tetapi, ya, kita bisa katakan tobatnya juga tobat agak-agak
banci gitu ya. Jadi mereka hanya mau bebas ribanya saja, tetapi membayar hutangnya enggan. Setelah kita bantu tekanan penagihannya, ketika ditanya sudah 2-3 tahun, tetap saja uangnya nggak kumpul. Mereka bilang untuk makan aja susah. Hari ini kita bicara soal kalau Anda masih makan, jangan katakan tidak bisa bayar hutang. Ya, ingat, disiplin membayar hutang, bersungguh-sungguh membayar hutang juga ada janji Allah akan Allah bantu kok. Ya, maka kalau masih makan, sisihkan jatah makan satu harinya 10.000. Maka sebulan minimal ada 300.000 yang bisa ditabung. Kedisiplinan itu yang akan Allah nanti tolong. Ya, jadi semangat bebas riba adalah semangat bayar hutang. Kita sudah punya perangkatnya, udah tinggal ditabungkan. Sehingga nilai tabungan itu juga membantu secara keseluruhan untuk biaya hukumnya bisa gratis, gitu ya. Jadi untuk bebas hutangnya bisa dilakukan hari ini juga, nggak nanti-nanti. Ya, kemudian bebas riba pun bisa dilakukan terus-menerus karena dalam ya kita juga punya program-program pemberdayaan yang kita berharap nanti kalau yang sudah telanjur sudah masif gitu ya. Kalau mapannya saya kira kita sudah cukup solid lah dengan pengalaman yang ada sekarang. Tinggal BPON selesai kok, beberapa lembaga kan sudah hampir kita sering temui gitu kan. Nah, setelah yang telanjur ini secara masif bisa ya diterima informasinya, kita juga ingin juga hari ini membangun solusi untuk yang punya kebutuhan ya, seperti misalkan aplikasi untuk ya bagaimana kalau mau punya rumah tanpa riba, kendaraan, permodalan, kita sudah akan mengarah ke sana. Jadi kesimpulannya ingat, amar advokasi melepas riba buat yang sudah telanjur, kita punya hak tidak bayar riba. Ya, kemudian luruskan niat. Ini perintah Allah, bukan persoalan kita mampu atau tidak mampu membayar. Itu Safitra ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa juga di komentar di media sosial Niaga TV, sehingga nanti pembahasan berikutnya ya mudah-mudahan bisa rutin tiap pekan ya bisa kita bahas gitu ya. Nanti kita buat juga simulasi-simulasi sampai kepada komunitas-komunitas di wilayah masing-masing ya yang bisa melaksanakan amr ini secara bersama-sama ya. Jadi nanti kita pandu ya. Jadi dalam simulasi itu yang menjadi panduannya bisa mereka lakukan di tempat masing-masing dan kita akan mensupport terus tenaga-tenaga advokatnya insyaallah. Baik Ustaz. Baik. Para pemirsa Niaga TV yang berbahagia, alhamdulillah baru saja kita telah mengikuti acara Ngeri Banget Bincang Riba dan Real Solusi. Semoga memberikan wawasan bagi kita semua sehingga bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Para pemirsa Niaga TV yang berbahagia, waktu kami menemani Anda telah usai, tapi jangan khawatir, insyaallah kami akan hadir pada acara yang sama dengan topik yang lebih menarik. Dan kepada Ustaz Taufik, terima kasih telah memberikan penjelasan tentang amar advokasi melepas riba. Ya, semoga ilmunya bermanfaat ya. Insyaallah. Baiklah, saya Muhammad Syafir Akbar selaku host beserta kru yang bertugas ya, pamit undur diri dan jangan lupa saksikan acara Ngeri Banget setiap Jumat pukul 20 WIB waktu Indonesia Barat hanya di Niaga TV. Salam sukses, berkah mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.